Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin korup 2024 versi OCCRP. Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Saya Setri Yasra dan inilah Opini Tempo. Masyarakat Indonesia perlu belajar dari sebagian rakyat Kenya dalam merespon pengumuman Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Bukannya keberatan, mereka memprotes organisasi global itu yang tidak menempatkan Presiden William Ruto di urutan teratas tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Menjelang pergantian tahun, OCCRP mengumumkan sejumlah pemimpin sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi. Joko Widodo, Presiden Indonesia periode 2014-2024, menempati urutan ketiga di bawah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan William Ruto. Tiga tokoh lain yang masuk daftar adalah Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India Gautam Adani. Masuknya Jokowi menjadi finalis tokoh korup bersama pemimpin negara kelas 3 adalah kabar buruk dan memalukan bagi Indonesia. Ini pertama kalinya dalam sejarah mantan Presiden Indonesia masuk dalam daftar tokoh korup OCCRP, konsorsium jurnalis investigasi berdedikasi yang kerap mengungkap kejahatan terorganisasi dan korupsi di seluruh dunia. Rilis OCCRP itu memantik pro dan kontra. Sejumlah politikus Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi, menjadi motor pembelanya. Mereka meragukan kredibilitas lembaga tersebut, menyebarkan kabar bohong bahwa nama Jokowi sudah hilang dalam rilis OCCRP, sampai disebut-sebut menekan sejumlah media agar mencabut berita tentang OCCRP itu. Upaya Jokowi dan pendukungnya membela diri sia-sia. Karena para pemimpin korup itu terpilih masuk nominasi berdasarkan survei kualitatif secara global. Sungguh keliru bila keputusan OCCRP hanya dinilai semata-mata secara kuantitatif. Apalagi menanyakan bukti material legal dari tuduhan tersebut. OCCRP yang merupakan lembaga yang berisi para jurnalis independen menjadi parameter di tengah macetnya organ negara menemukan tokoh bermasalah. Apalagi lembaga kredibel itu memilih tokoh korup 2024 secara proper dan transparan. Lebih dari 55.000 orang berpartisipasi dalam seleksi awal proses pemilihan tokoh korup. Dari jumlah tersebut, 7.500 diantaranya menominasikan Jokowi. Setelah menerima nomine, selanjutnya seleksi dilakukan oleh para juri yang kapabel. 10 tahun menjadi presiden, Jokowi dinilai telah menimbulkan kerusakan parah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Korupsi sejatinya bukan sekedar menjara uang negara. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan hingga praktik-praktik yang menggerus demokrasi merupakan bagian dari korupsi. Di Indonesia, hal itu terjadi lewat kecurangan pemilihan umum. Pada pemerintahan Jokowi, pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia setelah reformasi. Dia merusak lembaga penyelenggara pemilu demi menguntungkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi wakil presiden. Pengerahan aparatur negara dan penyaluran bantuan sosial untuk memenangkan anaknya secara benderang masuk kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Penyangkalan Jokowi dan para penyokongnya juga seperti menepuk air di dulang.
Sebab pada pemilihan presiden 2019, tim pemenangan Jokowi memakai data hasil kerja OCCRP untuk menyerang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang masuk Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan dokumen Mossack Fonseca, nama pemilik kantor penyedia layanan bisnis lepas pantai berbasis di Panama. Sebanyak 1,2 juta dokumen keuangan yang sebagian besar upaya penghindaran pajak diperoleh sebuah surat kabar Jerman lalu dibocorkan melalui Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional bekerja sama dengan OCCRP. Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalan yang benar dengan tidak ikut membela Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi, termasuk ketika marak muncul usulan agar dia diadili lewat jalur hukum. Bagi Jokowi, ia sedang menuai ambisinya mempertahankan kekuasaan. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.